SPBU dan kita mau ke kantor Balai Taman Nasional Tesonilo yang berada di jalan koridor PT RPV ini di kilometer 3 kalau nggak salah. Sini kantornya, kantor Balai Taman Nasional Tesonilo. Kita nanti di situ mau jumpa dengan kepala balainya Pak Heru Sumantoro, ngobrol, menanyakan persoalan Taman Tesonilo. Apalagi baru-baru ini lagi viral, ada video viral di mana ada seorang warga merekam di lokasi terjadi perambahan dan perampokan katanya hingga penguasaan kawasan Taman Nasional Tesonilo. Bahkan di video itu sudah menurunkan alat berat dan membuat parit-parit sebagai pembatas, bahkan ada dipancang, dikasih cat warna merah dengan menuliskan kepemilikan nama seseorang. Nah, kita udah sampai di kantor Balai TNTN yang berada di Pangkalan Green sini. Itu salah ya? Salah. Itu PMI itu. Kantor balai itu di sini. Sini kantor balai. Oh, nih. Ada abang-abang gajah Tesonilo ya. Ini kantor. Klakson dulu, ada di Pak. Kita ada koordinasi, ada kontak kepala balai. Ada dia di kantor. Masuk. Jumpa ini guys. Kita berkunjung di kantor. Jumpa lagi teman-teman bersama saya channel YouTube Joe Febri. Di video kali ini saya bersama Kepala Balai TNTN Pak Heru Sumantoro. Apa piye kabarnya Mas? Alhamdulillah sampai saat ini baik-baik aja. Seger lah Pak ya? Seger ketemu dengan abang. Ini masih sombong kali jumpa di kantor Bupati dan DPRD ya. Yang nggak jelas, mau dia ajak awak ke silaturahmi sini baru ini. Yang jelas tidak pernah sombong saya. Siapapun oke, welcome. Saya Taman Nasional itu welcome. Kesempatan aja yang belum ada. Ya. Baru kali ini kita bisa berjumpa, bersua dan bisa, insya Allah bisa ngobrol. Sebelumnya kita jumpa di kantor DPRD Pak Heri, dipanggil Bupati. Itu aja. Kalau abang kan lengket dengan DPR, dengan Pak Bupati kan. Bener. Jadi kita ikuti terus lah, berkembang. Oh, ada ikuti konten-konten kita. Konten-konten kan terus nge-share ke saya terus. Termasuk konten hari ini. Konten hari ini sampai Jumat. Aku pengen berdalami nih konten ini Mas. Terkait dengan tunggu terkait dengan video hari ini. Saya kan tadi dapat kiriman video terkait perampokan dan perambahan dan menuding kata video rekaman video itu kan Kepala Balai tidur katanya. Kekenyangan. Tidur kekenyangan dan saya suruh pulang kampung. Jadi itu yang mau kita tanya ke Mas. Cuman kita menyikapi video tadi Mas. Tolong lihat kamera itu ada. Ya, yang jelas video tadi cukup menarik bagi saya kan. Tapi bukan hanya itu aja kan. Video-video yang lain juga terkait TNTN itu juga cukup banyak Bang sebelum-sebelumnya. Dan memang isinya ada yang negatif, ada positif kan gitu. Cuma tadi kan isinya sedikit negatif ya. Terkait pengelolaan Taman Nasional dan sebagainya, termasuk kejadian yang ada di dalamnya. Masyarakat menemukan alat berat ya kemudian divideokan, kemudian nge-share dan sebagainya, termasuk ke Pak Bupati. Bagi saya nggak masalah ya. Artinya saluran komunikasi masyarakat itu bisa kemana aja ya. Ada pejabat tertinggi kita di sini Pak Bupati, tentunya juga karena TNTN itu berada di wilayahnya Pak Bupati di Kabupaten Pelalawan, tentunya beliau cukup respon dan punya tanggung jawab gitu ya, sehingga mungkin nge-share ke abang, kemudian mungkin harapan
harapan Pak Bupati ngeser ke saya juga kan gitu ya. Artinya kalau Pak Bupati langsung ke saya mungkin gimana gitu ya. Tapi dengan makanya kita lalui saya datang sini memastikan kebenaran video itu. Apakah video itu benar, Mas Heru? Yang jelas video itu benar. Benar ya, memang benar. Ada. Kemudian juga dan kita sendiri sudah mendapat video itu. Kita barusan tadi kita hubungi juga dengan pembuat konten videonya itu Pak Mincul itu tadi sebelumnya sudah telepon. Kemudian nge-share video itu, kemudian saya sampaikan ke teman-teman di lapangan. Kita kan ada Polhut kan. Baik. Makanya kita coba apakah memang benar informasi masyarakat itu. Teman-teman berdasarkan koordinat yang disampaikan lewat video memang itu di dalam kawasan Taman Nasional. Makanya hari ini juga teman-teman saya minta untuk cek dan upayakan ya penindakan ya, entah bagaimana caranya ya. Kita kan juga ada Balai Gakum ya dalam penanganan tindak pidananya. Ya nanti kita upayakan dengan Gakum kalau memang itu memungkinkan gitu ya. Jadi kita tidak menutup ya informasi-informasi. Tolong masyarakat juga berperan aktif dalam membantu, mendukung pengelolaan Taman Nasional. Karena kita pun juga memiliki keterbatasan, Bang. Baik dari segi personal ya, kemudian dari segi sumber daya lain itu juga terbatas. Makanya harapan kita masyarakat ya, terutama orang-orang pinggiran di sana yang hidup di sekitar Taman Nasional, tolong mari kita bantu sama-sama untuk menyelamatkan Taman Nasional. Bukan TNTN sendiri, karena TNTN tadi saya katakan tidak memiliki sumber daya yang cukup. Makanya itu saya katakan masyarakat juga harus berperan aktif. Bukan merusak, tetapi menjaga, melestarikan, karena itu merupakan rumahnya gajah. Iya. Itu yang saya tekankan. Bukan memanas-manasi, ayo kita bagi-bagi lahan, kita kapling-kapling Taman Nasional, itu suatu hal yang kurang bijak lah. Ya, kalau kita ingin membantu Taman Nasional, ya mari bersama-sama kita angkat alat berat ataupun perambahan dan sebagainya. Kita memang itu tadi, ya. Kita kemarin sudah nangkap ya. Sehari kemarin kita sudah nangkap pelaku illegal logging di dalam kawasan Taman Nasional, ya. Dan kita bawa ke Balai Gakum di Pekanbaru dan sekarang harus proses penyidikan. Itu posisinya di mana? Dan posisi video sekarang tuh di mana, Mas? Posisi video sekarang kalau di mana posisinya? Memang dia berada di pinggiran ini. Ini posisinya di salah satu resort ya, Resort Telanjang Kuning. Ya. Memang dia berada di ini kan batas Taman Nasional ini. Ini kan HTI ini HTI. Jadi posisinya memang di dalam ya. Di dalam, kemudian itu posisinya memang berada di pinggiran hutan alam yang ada. Dan illegal logging yang kemarin kita tangkap juga berada di sekitar situ. Oh gitu, iya. Jadi ya kita harus sama-sama lah, ya karena TNTN seperti itu Bang. Artinya ada kekuatan modal besar yang bermain di TNTN ini. Tidak mungkin lah, saya katakan orang kecil bisa mendatangkan eskavator dan sebagainya. Makanya juga harapan kita dari kepolisian terutama ya untuk bisa membantu mendukung kita untuk bisa. Oke, kalau untuk personil kita berapa? Yang untuk Polhut kita 23. Oke. Kita luas kawasan kan 81.000. Ya. Jadi memang 23 Polhut tidak mungkin bisa mengawasi seluas 81.000 kan begitu ya. Jadi macam mana kita mensiasatinya? Yang jelas kita saat ini setiap hari sebenarnya ada tim piket. Ya, tim piket itu jumlahnya 10 orang setiap 5 hari. Dia gantian shift kan gitu. Dia tinggal di hutan dan dia melakukan patroli. Cuma kemarin kan kita lagi menangkap ini ya. Jadi tim piket itu mengawal tersangka ini, pelaku ini ke Balai Gakum, sehingga memang saat ini kondisi keadaan di sana masih kosong. Cuma di sana ada petugas-petugas kita yang memang kita rekrut dari masyarakat. Ya, harapan kita tenaga-tenaga yang kita rekrut masyarakat juga kan cukup banyak juga seperti di LKP, di Air Hitam, bahkan Limo itu mungkin sampai 20 orang yang kita rekrut. Ya itulah yang harusnya saya katakan bisa juga membantu berkolaborasi, membantu masyarakat desa. Kemarin juga masyarakat desa, kepala desa Pak siapa itu juga mendukung kita dalam pengamanan. Kemarin juga turun langsung ke lapangan dengan petugas kita. Jadi terkait dengan video tadi langsung kita turunkan anggota ke lapangan. Hari ini kita coba turunkan anggota ke lapangan untuk
mengecek ya keberadaan itu. Karena biasanya kan orang-orang yang punya alat berat ini ibarat main kucing-kucingan Bang dengan kita. Pada saat kita datang dia sudah pergi. Seperti itu. Dan informan mereka itu cukup banyak ya di lapangan. Atau bisa jadi anggota Bang ikut menjadi informan untuk ke yang jelas ya kita juga kita tidak menutup kemungkinan ya, artinya informasi dan macam-macam itu bisa dari dalam, bisa dari luar dan sebagainya. Tapi saya sudah katakan di internal jangan bermain-main terkait TNTN ini ya, jangan ada yang terlibat misalkan kegiatan untuk membackingi. Iya, nah itu, iya betul. Peramban, kalaupun ada laporkan ke saya, akan saya pecat langsung. Nah itu dia. Penonton, kalau ada nanti anggota Pak Heru ini bermain di lapangan, laporkan, akan kita proses ya, akan proses sesuai aturan dan mungkin akan dilakukan pemecatan kalau memang berat ya hukumannya sesuai dengan aturan. Itu ketegasan ya. Yang jelas akan saya tindak siapapun yang bermain di internal saya, laporkan ke saya ya. Oke. Mas, bisa diceritakan seperti apa kondisi TNTN sekarang? Berapa lagi luas lahan dari totalnya berapa lagi biar masyarakat tahu. Jadi Taman Nasional Tesunilo yang ada di 2 kabupaten sebenarnya, Pelalawan dan Indragiri Hulu. Pelalawan itu hampir 99%, ya 1%-nya di Indragiri Hulu. Nah, kondisinya dari 81.000 itu ya, itu sekitar 40.000 atau separuhnya itu adalah sudah sawit. Ya, sudah ada kebun-kebun sawit di sana. 28.000 adalah semak belukar yang juga ada vegetasinya atau tanamannya, kayu rimba dan sebagainya, tapi masih kecil-kecil gitu ya. Kemudian ada areal terbuka juga. Kemudian yang 13.000 atau 16% dari luas kawasan kita Taman Nasional itu masih hutan alam. Hutan perawan. 13.000 kurang lebih ya, dan itu yang kita sekarang ini pertahankan jangan sampai rusak lagi. Ya. Jadi 13.000 lagi sekarang hutan perawan. 13.000. Dan itu rumahnya satwa populer, satwa endemik Sumatera, yaitu gajah Sumatera. Itu sama-sama kita jaga. Harus itu kita menjadi jaga. Jangan sampai punah. Jangan sampai. Nah, kalau Pelalawan sampai punah gajah, keluar ya, komitmen negara, komitmen provinsi, komitmen kabupaten untuk. Terus yang di luar hutan perawan ini katanya ada program juga, kita program rehabilitasi. Iya ada juga ya, berapa hektar? Ya, kita memiliki program rehabilitasi, namanya kalau di kawasan konservasi kita namanya pemulihan ekosistem Bang. Ya, itu sudah kurang lebih yang kita lakukan rehabilitasi seluas 3.500 hektar. Ya. Dari total tadi 28 itu 28 bertahap. Ya. Bertahap kita sudah lakukan dari tahun 2019 sampai sekarang ini 3.500 kurang lebih ya, 3.500 hektar. Itu yang berada di 3 desa. Desa Lubuk Kembang Bunga, Desa Air Hitam, dan Desa Bangan Limau. Itu yang sekarang ini lagi kita kerjakan. Siapa yang mengerjakan? Yang pertama adalah Balai Pengelolaan DAS, ya, Balai BPDAS, ya. Inrok yang mengerjakan. Kemudian juga ada perusahaan-perusahaan yang memiliki namanya izin pinjam pakai kawasan hutan. Dia memiliki kewajiban untuk merehabilitasi, salah satunya adalah di Taman Nasional. Itu ada 2 perusahaan, EMP Malaka Strait ya, dengan PT BSP Bumi Siak Pusako. 2 perusahaan itu yang menjalankan kewajiban rehabilitasi di Taman Nasional, plus juga ada kegiatan dari BPDAS. Itu yang akan bertahap. Dengan pola tanaman bagaimana? Pola tanamannya yang kita kerjakan saat ini adalah 30% tanaman hutan, ya, 70% adalah tanaman kehidupan. Tanaman kehidupan jenisnya apa? Bisa durian, bisa pete, bisa manggis, bisa apa namanya jengkol. Pokoknya tanaman-tanaman yang hanya buahnya diambil. Yang 70%. Yang 30% tanaman hutan, tanaman endemik yang bisa menghasilkan oksigen, bisa menyelamatkan habitat satwanya, rumah satwanya, dan sebagainya. Jadi itu konsep kita yang kita kembangkan saat ini. Makanya masyarakat jangan lagi, saya katakan, menambah kerusakan Taman Nasional dengan merusak hutan yang alam yang masih ada. Kalau masyarakat ingin berpartisipasi ya di kawasan-kawasan tadi yang direhabilitasi tadi, yang dia pola seperti itu gitu loh, pola tanaman kehidupan plus tanaman hutan, dia menjaga hutan juga
juga jangka panjangnya dia juga mendapatkan nilai ekonomisnya dari buah yang dihasilkan tadi, duren kayak jengkol kayak peti kayak kemiri kayak dan sebagainya, banyak sebenarnya. Itulah yang kita jangan lagi nanam sawit di dalam kawasan Taman Nasional. Pada awal tahun 2022 kemarin ya, saya sudah mengeluarkan surat edaran terkait larangan menanam sawit di dalam kawasan Taman Nasional. Karena dasar prinsip saya adalah di aturan. Tidak ada namanya kawasan konservasi yang boleh menanam sawit. Ya, dan sawit tidak ramah dengan satwa liar, terutama gajah. Karena kalau nanam sawit pasti dimakan gajah, kan begitu. Iya, betul. Konsep itu kita tidak masukkan di dalam Taman Nasional. Ya, jadi itu yang saya katakan. Terkait sawit yang sudah terbangun, bagaimana? Sawit yang sudah lama-lama. Nah, itu masuk dalam ranah Undang-Undang CK. Nah, penerapan Undang-Undang CK saat ini kita lagi proses namanya pendataan, ya, mencari data-data orang-orang yang memiliki kebun sawit yang usianya 5 tahun ke atas. Yang di bawah 5 tahun nggak bisa. Yang di atas 5 tahun itulah yang kita kompensasi di undang-undang dalam penerapan Undang-Undang CK. Ya, itu nanti ada prosesnya. Saya katakan tolong jujur, saya katakan untuk memberikan data ke kita terkait siapa pemilik kebun itu. Jangan sampai bohong, karena ini data ini akan diolah di pusat, akan kita laporkan ke Jakarta. Nanti kan ada prosesnya di Jakarta, begitu loh. Saya khawatir kalau di pemberian informasi itu bohong, ya kita masukkan A, ternyata itu milik B, kita usulkan A, nanti keluar SKA, jangan sampai ribut nanti. Pada saat ada sudah diakui negara, ternyata berita salah, jangan sampai ribut. Makanya saya katakan terbuka informasi. Yang punya 1000 hektar ngomong punya 1000 hektar milik A, yang punya 100 hektar ngomong, ya memang saya yang punya ini 100 hektar milik si Tanggang kayak, si Holland kayak, atau siapapun lah. Yang jelas harus jujur gitu. Oke, mungkin terakhir obrol-obrol santai kita nih. Himbauan kepada masyarakat terkait dengan perambannya katanya TNT semakin masif. Himbauannya, Mas? Saya himbau ke masyarakat semuanya lah, semua pihak, bukan hanya masyarakat saja, pelaku usaha ya, termasuk siapapun yang punya kepentingan ya terhadap Taman Nasional. Yang pertama, Taman Nasional Tesunilo adalah kawasan hutan ya yang di tanah mineral yang tersisa, yang terluas di Kabupaten Pelalawan. Nah, kalau gambut masih banyak itu Pak. Pak Bupati sering mengatakan di Semenanjung Kampar sana, ya itu gambut. Kalau yang di mineral yang paling luas hutan itu ada di Tesunilo, 13.000. Itu yang harus diselamatkan karena potensi di tanah mineral, hutan di tanah mineral dengan potensi hutan di tanah gambut berbeda. Kemudian yang kedua, potensi wisata luar biasa sebenarnya kalau digali Taman Nasional yang 13.000. Orang bisa menghirup udara segar, oksigen luar biasa, ada gajah, ada ini, sehingga itu yang harus kita pertahankan, harus kita selamatkan. Yang ketiga, itu merupakan rumahnya gajah. Kenapa sekarang konflik gajah di mana-mana banyak? Karena rumahnya gajah sudah rusak. Makanya harus kita kembalikan lagi rumah gajah, supaya gajah nyaman di rumahnya. Kembali lagi dia nggak ngobrak-ngabrik sawit-sawit yang di luar sana. Dia kembali ke rumahnya di Taman Nasional Tesunilo. Itu harapan kita, kenapa kita harus pertahankan Taman Nasional ini. Yang jelas marilah kita bersama-sama ya, yang punya duit jangan lagi lah jual beli lahan di Taman Nasional, kan itu hutan negara ya, hutan negara yang memang harus kita selamatkan. Tidak ada apa namanya yang benar kalau membeli lahan, membeli tanah di Taman Nasional itu salah, nggak benar ya. Jangan sampai nanti berurusan dengan hukum. Saya bilang ini wanti-wanti atau peringatan di siapapun yang bermain di kawasan Taman Nasional akan berhadapan dengan hukum. Kemarin kita sudah tindak juga pelaku-pelaku illegal logging, perambahan dan sebagainya. Jangan bermain-main lagi lah. Tolong, saya katakan tolong, kita harus perhatian dan peduli terhadap Taman Nasional Tesunilo. Ini kekayaan Pelalawan, ya. Ini kekayaan Riau, ini kekayaan Indonesia, ini kekayaan internasional untuk kita bisa pertahankan. Ya, itu aja Mas. Oke, berapi-api kali tadi Kepala Balai. Jadi saat ini kondisi hutan Pelalawan di TNT tinggal 13.000. Mari kita selamatkan. Itu menjadi paru-paru dunia. Sip, harus. Dari Kabupaten Pelalawan
untuk dunia. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.